Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, ini yang lagi viral nih. Viral apa, Bang? Yang Tapi lagi, mah ini apa kerucu-kerucu mumet yang wah, ini aja respon. Roco Mumet itu yang bahaya sekarang. Mbak Febrilia Ekawati, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Bang. Hingga hari ini masih kuat, masih seger lah, masih gemuk ini. Alhamdulillah, sehat semua ya yang penting ya. Alhamdulillah sehat, keluarga juga sehat. Mbak Febri, ini yang lagi rame yang pengen aku tanya-tanya ke Mbak Febri ini ya. Berapa hari ini aku baca di berbagai platform media sosial ya, lagi rame pantau COVID-19 Lampung. Ya. Ini keren bener dari namanya ini. Ini apa ini? Komunitas atau apa? Ya, sebetulnya pantau COVID-19 Lampung itu kan apa bisa dikatakan komunitas ya, Bang, karena isinya itu kan koalisi dari kawan-kawan jurnalis, ada dari kawan-kawan Aji Bener Lampung, kemudian kawan-kawan aktivis ya, dari KWS, dari LBH Bener Lampung, Walhi, SP Solidaritas Perempuan, kemudian ada dari Lada Damar, ada PKBI Lampung, dan banyak juga aktivis-aktivis perorangan ya, kemudian ada dari akademisi yang memang mereka adalah dosen-dosen muda yang masih sangat visioner gitu, yang tergabung di sini. Terus juga ada termasuk rohaniawan, ada Romo, ada apa namanya suster tergabung di sini dari Keuskupan Tanjung Karang itu. Jadi kita menjadi satu dalam sebuah koalisi yang namanya Pantau COVID-19 Lampung ini untuk merespon situasi yang saat ini terjadi di Provinsi Lampung ya, terkait perkembangan kasus COVID-19 di Lampung gitu. Dan ide itu sebetulnya kan muncul dari teman-teman jurnalis ya, yang menyikapi pandangan mereka saat ini nampaknya pemerintah mungkin ya belum atau kurang pas dalam penanganan COVID, sehingga ada gagasan bagaimana kita juga bisa berkontribusi membantu meskipun itu kecil gitu, Bang. Apa dasar selain tadi ya soal ide dari teman-teman jurnalis, ide besarnya apa? Sebenarnya kondisi apa yang kemudian membuat banyak sekali teman-teman NGO aktivis di Lampung kemudian mau berhimpun dalam pantau COVID-19 ini? Ya, awalnya itu kan berangkat dari ketidakpuasan sebetulnya itu. Kita sempat 3 hari terbentuknya koalisi ini membuat surat terbuka yang kita Terbentuknya kapan? Ini terbentuk sekitar 3 minggu yang lalu lah, udah kurang 3 lebih 3 minggu minggu ya? yang lalu. Ya, 3 minggu yang lalu. Dan kita juga dari situ ya, kita buat surat terbuka yang kita tujukan kepada pemerintah Provinsi Lampung, khususnya gubernur dan bupati serta wali kota. Surat terbuka itu diantaranya adalah berisi tentang bagaimana penanganan COVID di Lampung ini benar-benar lebih komprehensif, kemudian terencana dengan baik gitu, kemudian memberikan akses layanan kepada masyarakat yang memang mereka sangat sulit dan dalam situasi terpapar, kemudian juga menyediakan ketersediaan tabung oksigen, obat-obatan yang saat ini, yang beberapa minggu lalu ya kan sempat langka gitu. Salah satu beberapa butir-butirnya itu sih. Kalau lebih detail lengkapnya mungkin Bang Jue sudah sempat baca kemarin ya. Dan surat itu juga kita sebarluaskan ke jaringan nasional. Nah, ini lucunya kita mengirimkan surat terbuka kepada gubernur Lampung malah menyurati kembali kepada Bapak Presiden. Nah, ini menjadi hal yang di forward sama dia.
Iya. Tapi ke Gitu. teman-teman Mungkin mereka, komunitas dibalas nggak suratnya? oh tidak. Jadi kita surat terbuka itu Nggak ada gubernur tidak tanggapan? membalas secara langsung ke kita, tidak. Oke. Tidak. Nah, Mbak Febri, kalau gitu, apa kemudian kegiatan atau aktivitas utama dari pantau COVID-19 Lampung ini kemudian? Ya, ya kegiatan yang dilakukan dari para apa namanya kawan-kawan yang tergabung dalam koalisi ini sebenarnya sudah banyak ya Bang. Sebelum terbentuk pantau COVID ini beberapa lembaga ya, termasuk YKWS, kemudian Keuskupan, itu kan juga buat gerakan sosialisasi atau kampanye untuk pencegahan COVID gitu kan. Kemudian pembagian masker, kemudian juga kita membagikan bahan-bahan pokok makanan. Nah, di sini terkait masker ini sebenarnya hingga saat ini masih dilakukan. Sumber-sumber masker tersebut juga dari sumbangan kawan-kawan yang sukarelawan ya atau orang-orang yang dermawan memberikan kepada kita dan kita kembalikan atau kita berikan lagi kepada warga. Kemudian menyikapi terkait situasi kelangkaan tabung oksigen yang terjadi sejak sebulan yang lalu, akhirnya kita mengambil sikap juga gitu kan, mencari informasi dan juga link kepada kawan-kawan di Jakarta kan, ada beberapa kawan yang membuat gerakan peminjaman tabung oksigen gratis. Nah itu akhirnya kita cari tahu tuh, saya cari tahu siapa saja dari kawan-kawan di Jakarta yang membuat gerakan tersebut. Dapatlah satu teman-teman di Hutan Kayu Jakarta yang menghubungi saya. Oke, siap, mereka siap bantu untuk berkoalisi atau berkolaborasi dengan Foto COVID Lampung dan memberikan pinjaman tabung oksigen gitu untuk dipinjamkan kembali kepada warga di Bandar Lampung gitu, Bang. Jadi sekarang yang juga rame nih ya, Ya, peminjaman tabung secara gratis ya, ya. betul, Bang. Kenapa memilih meminjamkan tabung itu? Ya, Nah, jadi kenapa kita memilih meminjamkan tabung? Ini kan setiap hari, Bang. Sebulan lalu tuh kita selalu mendapatkan WA, kemudian ditelepon dari kawan-kawan yang keluarganya terpapar COVID, yang tidak dirawat di rumah sakit, yang mereka memilih isoman isolasi ya. mandiri, ya, dan saturasi oksigennya di bawah 90. Nah, ini kan memang membutuhkan bantuan alat pernafasan ya, seperti tabung oksigen. Sedangkan kita kan tidak ada tuh, kita tidak memiliki tabung oksigen. Kemudian kita juga coba membantu memberikan link-link informasi peminjaman atau penyewaan ya. Kalau waktu itu kan banyak penyewaan, itu nyatanya juga dari link penyewaan itu sudah kosong semua Oh, gitu. banyak yang Nah itu kan habis ya. banyak yang habis dan akhirnya juga banyak juga keluarga dari kawan-kawan kita yang tergabung di koalisi ini meninggal karena tidak terbantu dengan adanya oksigen itu gitu. Itu yang akhirnya menjadi apa ya? Penting Menjadi nih oksigen ya, tabung gitu. penting buat kita untuk gimana caranya lah kita coba ambil sikap untuk bisa mendapatkan oksigen, tabung oksigen gratis yang bisa kita pinjamkan gitu awalnya, Bang. Jadi yang sekarang dibantu oleh teman-teman Hutan Kayu ini adalah tabung oksigen. Ya, tabung Ya. oksigen. Ada Jadi berapa Mbak Febri? kalau di Lampung saat hari ini kita dikasih pinjam 20 unit tabung oksigen dengan ukuran 1 meter kubik. Kemudian 2 unit oksigen konsentrat yang cukup besar ya, itu juga membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Kemudian 20 regulator dan selang nasal. Nah, insya Allah besok itu kita dikirimkan kembali, Bang, dari kawan-kawan Hutan Kayu untuk penambahan tabung. Oh, Nah, tabung ini nggak tahu tambah. Jadi berapa? ya. Kalau saya baru koordinasi tadi ya, kemungkinan ada sekitar 20 atau 30 tabung lagi yang akan dikirimkan ke Oh, Lampung alhamdulillah. karena kita juga akan melayani untuk wilayah Ring Sewu.
Oh, Nah, oke. nanti Pringsewu ada relawan juga yang membantu di situ untuk peminjaman gitu. Jadi selama ini kan baru Kota Bandar Lampung nih. Oke. Selama 1 minggu ini yang kita layani, nanti insya Allah dalam 3 hari ke depan itu kita persiapkan untuk pelayanan di Ya. wilayah Kabupaten Pringsewu dan sekitarnya. Tadi saya dengar ada oksigen konsentrat ya. Itu untuk Ya, mengembangkan oksigen itu ya. bukan Bibit Bang, bukan apa itu nama? bukan. Oksigen konsentrat itu adalah oh ya, alat-alat alat untuk mengikat oksigen dari udara ya, kemudian Oke. langsung bisa langsung digunakan oleh apa namanya orang yang membutuhkan atau orang yang terpapar COVID gitu. Oh, saya baru tahu. Mm-mm. Jadi dia Mm-mm. Jadi dia tidak perlu tabung oksigen lagi. tidak perlu Beda. tabung, Fungsinya berbeda beda. berarti. Fungsinya sama untuk menghasilkan oksigen, tapi tidak perlu tabung oksigen. Ya, cara kerjanya yang berbeda. Jadi yang pakai Ah, oksigen konsentrat tidak perlu pakai tabung oksigen. tidak perlu. Oke, jadi maksud saya Mm-mm. dia layanannya bisa menjadi lebih banyak gitu ya. Karena ada tabung Ya, kalau oksigen, ada mm-mm, oksigen apa oksigen konsentrat gitu konsentrat, ya. ya, ya, Oh, oke. Ada berapa tadi yang gitu. oksigen konsentratnya? Kalau oksigen konsentrat ini 2 unit yang saat ini kita apa namanya kita posisikan di Wisma Albertus karena Oke, Wisma Albertus kan sekarang menjadi tempat untuk isolasi oke. mandiri bagi warga yang ingin isolasi ya di situ. Mm-mm. Kemudian Di mana itu, tabung-tabung Mbak Febri? itu di Pahoman Bang, Pahoman di ya. kompleks Dekat apa Saverius itu kalau namanya nggak salah ya. ya dekat Saverius, kompleks Ya, Keuskupan Tanjung Karang oke. di situ. Nah, ini yang menarik nih Bang. Termasuk tabung oksigen juga di situ. Ya, semua kita letakkan di situ karena di situ Ya, kan ada relawan yang bisa membantu untuk mengkoordinasikan berapa tabung yang standby, berapa tabung yang dipinjam gitu kan, ya. berapa jumlah tabung yang kosong gitu. Jadi terpantau terus di situ. Ya, jadi bagaimana seminggu ini antusiasme warga dalam meminjam layanan tabung gratis ini? Ya, kalau seminggu ini sudah mencapai 100 berapa? 100 kalau kita total ya Bang ya, si Ya, peminjam ya, yang mengajukan peminjaman tuh hampir 150-an orang. wih, Karena dalam 1 hari itu bisa mencapai 45 orang. Seperti hari Sabtu oke. kemarin itu Itu orangnya ganti-ganti 45 terus orang. yang Ya, itu minjem ini. ganti-ganti. Oh, oke. Betul. Nah, ini gini Bang. Eh, tidak semua pengaju atau calon peminjam itu di-approve oleh kawan-kawan. Karena kan kita Mm-mm. juga harus melihat situasi si pasien itu Mm. kondisinya seperti apa. Kalau saturasinya sudah di bawah 60 atau 60 ke bawah itu sudah tidak memungkinkan untuk ditolong dengan Oksigen tabung oksigen. Dia harus membutuhkan bantuan ventilator gitu. di rumah sakit. Nah, ya di rumah sakit. Kemudian selain itu kan juga banyak peminjam dari luar kota Bandar Lampung ya, itu kita belum berani untuk membuka layanan karena dari aksesnya juga jauh kan, Ya. kemudian juga kita terbatas untuk sumber dayanya gitu.